Frida Uli Siregar, mantan karyawan Dennis Caryasta, resmi menunjuk Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dennis Caryasta melaporkan Frida atas dugaan pencurian piyama miliknya. Frida yang sebelumnya bekerja sebagai asisten Dennis dan menangani endorsement berbagai brand, diduga melakukan transfer uang ke rekening pribadinya. Meski telah menunjukkan itikat baik, upaya Frida untuk menyelesaikan masalah ini tidak diterima dengan baik oleh Dennis. Dalam konferensi pers yang dihadiri awak media, Frida yang ditemani Rasman menangis sesegukan sambil mengakui kesalahannya dan mengungkapkan bahwa ia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Rasman selaku kuasa hukum Frida berharap Dennis Caryasta bersedia menyelesaikan kasus ini secara restoratif justice dan tidak memperpanjangnya. Ia juga menyebut bahwa Frida masih memiliki komisi yang belum dibayarkan oleh Dennis Caryasta. Nah, Uli telah menunjuk saya per tadi malam, begitu ya? Menjadi kuasa hukum. Dan di sini sekali lagi dalam rangka praduga tidak bersalah. Tidak dalam rangka menilai, tidak dalam rangka memprovokasi, tapi menjalankan tugas kuasa. Frida Ulianti ini bercerita bahwa dia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor laporan 1136 tanggal 8 April 2025. Di sini diduga saudara Frida Ulianti Siregar melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan. Dalam hati saya, apa jabatan si Frida ini sampai penggelapan dalam jabatan ini? Dan kira-kira berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar. Dan ternyata angkanya saya jadi ketawa mendengarnya. Nanti biar dijelaskan oleh Frida. Saya sudah mengakui kesalahan saya, kenapa transfer itu ke rekening saya. Itu juga ada beberapa transaksi, 1, 2, 3, 4, 5 transaksi memang. Dan saya sudah mau minta itikat baik dengan papa saya datang ke sana. Waktu itu saya resign-nya per tanggal 21 Maret. Resign, mungkin saya terbawa emosi waktu itu. Kenapa emosi? Mungkin karena diomelin, tapi mungkin katanya kalau diomelin itu wajar. Karena kan kalau nggak salah pasti harus diomelin, kayak gitu. Cuma ada beberapa yang membuat kepala dan pikiran saya mungkin pusing waktu itu. Kenapa? Karena saya harus cari brand, saya harus WhatsApp-WhatsAppin brand, terus saya juga harus jualan bunga, terus ditambah lagi ada beberapa hutang-hutangnya yang mungkin penagihannya langsung ke saya, gitu. Jadi saya sempat berantem sama beberapa konveksi waktu itu untuk belain dia, Pak. Jadinya itu saya mungkin pusing di situ. Tapi memang perusahaan, katanya semua perusahaan pasti ada hutangnya. Ya oke, saya terima, mungkin itu pekerjaan saya, job desk saya. Cuma mungkin waktu itu saya pusing banget untuk mikirin kayak gitu-gitu, hal-hal yang kayak gitu. Memang salah saya juga karena transfernya waktu itu ada kostum gitu, yang deposit itu transfernya ke rekening saya memang. Tapi di situ nanti ada rinciannya untuk apa aja. Saya udah bilang ke ibu waktu itu, saya datang 2 kali. Saya pertama kali datang ke sana karena saya shock. Pertamanya saya kenapa ya kayak gini gitu, Pak. Habis itu kedua kalinya saya datang ke sana lagi. Saya udah bawa orang tua saya, dari hati saya yang paling dalam. Saya minta maaf sama dia. Maksudnya saya pengen itikat baik aja. Kayak gitu, kalau memang ada apa-apa yang mungkin ya menurut ibu kayak gimana, kan saya ada itikat baik, saya datang ke sana, saya minta maaf, saya peluk, kayak gitu sih. Tapi sampai kemarin akhirnya dilaporin juga ke Polres gitu. Tidak sampai gak berani keluar rumah gara-gara viral ini. Oh, malu. Iya, tidak gak berani keluar rumah gara-gara kayak gini. Terus beberapa pekerjaan yang ada nge-share ke Frida. Dia bilang, ini bener kamu ya? Itu maksudnya. Frida bukannya Frida mau itikat baik tadinya sama dia. Gue nggak bisa percaya sama orang lagi. Ya memang semuanya itu kan berawal kan dari salah gue sendiri, karena gue percaya ya namanya bangke kalau misalkan dikubur
sedalam-dalamnya tetap aja kecium juga. Walaupun lama keciumnya tapi masih kecium, namanya bangke. Ya apalagi lu makan dari tempat gua, lu dapat gaji dari tempat gua, lu minta kasbon dari tempat gua, terus diperlakukan secara layak. Mereka bikin salah banyak banget, gua maafin, tapi gini balasannya ya udah nggak apa-apa. Terlepas dari itu, saya nggak begitu ikuti. Nah, ternyata Frida Ulianti Siregar ini adalah yang ikut mendampingi Denis Caryesta datang ke kantor saya memaki-maki istri saya dan saya. Dan bahkan Frida ini juga lah yang diduga disuruh oleh Denis Caryesta untuk mempreser istri saya. Gitu. Tapi disinilah saya buktikan kepada kalian semua bahwa saya bisa memilah dan memilih apa posisi Frida pada waktu itu dan apa posisi Frida pada hari ini. Karena itu saya pesan kepada teman-teman semua, kalau menyakiti seseorang jangan sampai ke jantungnya. Cukup luar-luarnya saja supaya gampang memaafkannya. Terlepas dari perseteruan Denis Caryesta dengan mantan asisten pribadinya Frida Uli Siregar, laporan yang diajukan Rasman Arief Nasution terhadap Denis di Polda Sumatera Utara pada tahun 2023 masih terus berproses hingga kini. Meski status Denis telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, hingga saat ini tidak ada tindakan penahanan yang diambil oleh pihak berwenang. Situasi ini memicu reaksi Rasman yang tampak gerah dengan perkembangan kasus tersebut. Ketidakjelasan langkah hukum yang diambil terhadap Denis dianggapnya sebagai bentuk ketidakadilan. Apalagi Denis sendiri terlihat menanggapi kasus ini dengan santai, bahkan sesekali melontarkan pernyataan yang terkesan mengecilkan masalah di berbagai kesempatan. Kemarin siang saya lihat di berita dan dikirim oleh salah satu rekan-rekan wartawan bahwa Denis Caryesta mengomentari status tersangka dia yang sudah sekarang ada di Polda Sumatera Utara dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan berkasnya tetap akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Inilah yang saya sangat marah. Tadi saya sudah bicara melalui chat WA dengan Dircyber Polda Sumatera Utara, rekan saya Kombes Pol Doni, dan beliau berjanji akan segera memproses ini, memenuhi semuanya untuk disidangkan. Adapun hal-hal lain itu nanti akan saya lakukan tindakan-tindakan yang terukur dan teruji secara profesional di internal kepolisian. Saya sudah menerima SP2HP. SP2HP dari Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Siber. Baru saya terima 2 hari yang lalu dengan menyatakan bahwa hasil koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan dilakukan pemeriksaan ke beberapa orang. Nah, tetapi di dalam poin-poin ini saya sudah menduga keras dari awal bahwa ada dugaan something wrong. Nah, dan ternyata itu tadi saya sebenarnya sudah menemukan data itu, tapi diperkuat dengan data yang tadi bahwa ada sesuatu. Itu yang saya katakan. Ini akan mengungkap semuanya apa dan mengapa. Jangan sampai orang-orang yang begitu ingin Polri presisi kalian cederai, dan kalau saya bersuara akan terungkap semuanya. Jadi ingat, tadi juga sudah WA dengan Dircyber Pak Kombes Doni, beliau bilang, "Bang, percayakan." Iya, saya percayakan. Pasti ada sesuatu yang dibalik ini, kenapa berkasnya terlalu lama untuk segera disidangkan. Nah, dia kan katanya kan maha tahu segalanya. Tanyain sama dia lah. Supaya semua warga negara Indonesia bebas melaporkan ya guys ya, karena punya hak ya. Selama KTP Indonesia aja bebas ngelaporin di mana. Cuman menurutku yang memutuskan salah atau benarnya kan nanti kan pengadilan sama kepolisian kan. Jadi dia nggak ada hak intervensi sih.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.